Tema 3, subtema 1, pelajaran PPKN kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Di hari Senin pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar dimudahkan untuk belajar di hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga menjadi wasilah lantaran agar menjadi lancar kegiatan kita di pagi hari ini. Anak-anakku sekalian di rumah, untuk pelajaran PPKN di hari Senin ini kita akan mengawali di buku jilid 3, Bu Pena, yaitu tentang pengertian musyawarah. Tema 3, subtema 1. Kalian buka halaman 10. Kalian persiapkan halaman 10. Kalian lihat, ada pengertian musyawarah. Pak Farid akan menjelaskan lebih dekat lagi. Oke. Bisa disiapkan? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian musyawarah. Pengertian musyawarah. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau dulu sebelum adanya corona, sebelum adanya wabah COVID-19, kita dibiasakan untuk setiap hari Senin melaksanakan kegiatan upacara. Secara tidak langsung kita mendengarkan kakak kelas atau yang bertugas pada waktu upacara, kita sudah hafal dengan sendirinya karena seringnya kita mendengarkan. Terutama adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini yang telah disampaikan dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Di tema sebelumnya kita sudah membahas tentang kerjasama. Setelah kerjasama, lanjutannya adalah tentang musyawarah. Kalau kita kaitkan, kalau kita hubungkan antara kerjasama dan musyawarah, ini saling berkaitan. Dalam wujud kerjasama tentunya juga ada yang namanya musyawarah. Karena kalau tanpa ada musyawarah, kerjasama tidak akan bisa terbentuk. Tujuannya untuk menggabungkan antara satu orang dengan yang lainnya agar satu tujuan, satu maksud, dan satu kebersamaan. Jadi saling berkaitan, saling berhubungan. Seperti itu. Kemudian musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah
dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan bersama menghindarkan dari rasa iri dan dengki. Misalkan di lingkungan sekolah dalam satu kelas, ruang lingkup kecil dalam sekolah kegiatan kita, ada bagian yang tugasnya membersihkan jendela, ada sebagian yang lain tugasnya membersihkan lantai, ada yang tugasnya sebagian menghapus tulisan yang sudah tidak terpakai di papan tulis, ada yang tugasnya mengabsen keaktifan dari siswa yang kurang aktif dalam belajar. Pembagian ini sesuai tugasnya, sesuai perannya. Kalau tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu, ini nanti akan mengakibatkan saling iri, saling tidak menjaga kebersamaan, karena belum ada yang namanya mufakat atau kesepakatan. Kesepakatan muncul karena adanya kebersamaan untuk bermusyawarah, yaitu menentukan sikap siapa yang pantas menjadi keamanan dalam kelas, siapa yang pantas untuk membersihkan jendela, siapa yang pantas untuk mengabsen. Setelah pembagian sudah disepakati dalam satu kelas dan dibimbing oleh wali kelas dan dihadiri juga oleh perangkat kelas, maka akan memunculkan yaitu kesepakatan yang bisa kita terima bersama-sama. Dengan adanya seperti itu, manfaatnya adalah tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi saling iri dan dengki. Kemudian bawahnya lagi, keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak, yaitu voting. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, misalkan di setiap tahun ajaran baru ada pemilihan ketua kelas. Ternyata ketika dipilih ada dua nama yang suaranya sama. Ini kan membingungkan. Maka jalan salah satunya adalah dari dua orang itu di voting dengan menggunakan kertas kecil dan dikopiok kembali, nanti dihitung suara yang terbanyak siapa, dan itu akan menjadi pemenangnya, menjadi pilihan bersama dengan cara kesepakatan. Kemudian ada lagi, ketika musyawarah tidak ada jalan keluarnya, tetap dicarikan solusi yang bisa diterima oleh semua siswa-siswi yang ada di kelas itu. Misalkan tentang hukuman yang tidak mau membersihkan pada waktu hari piketnya, itu nanti ada kesepakatan, yaitu misalkan hari ini tidak bisa mengerjakan sesuai jam piketnya, bersih-bersih tidak mau anak itu, maka juga akan ada kesepakatan hukumannya atau sanksinya. Contohnya, kalau tidak mau berarti dia wajib mengganti di hari berikutnya, yaitu lebih daripada satu, misalkan dua hari untuk piket karena mengganti yang tidak mau di hari sebelumnya. Seperti itu bisa diterima ya. Musyawarah intinya adalah untuk mencari mufakat agar diterima oleh semua banyak orang. Kalian lihat halaman berikutnya, yaitu halaman 16, manfaat bermusyawarah. Musyawarah itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas saja, tapi di keluarga kita juga ada musyawarah. Contoh, ketika mendekati hari raya besar, hari raya Idul Fitri atau hari kemerdekaan yang ada di negara kita Indonesia, tentu rumah kita juga akan mendukung dengan cara membersihkan rumah, mengecat warna rumah. Itu nanti juga ada kesepakatan antara
bapak, ibu, dan putra-putri yang ada di rumah. Misalkan, bapak-bapak ini rumahnya diwarnai apa? Biasanya kan putih. Misalkan diganti biar ada perubahan semangat gitu, bagaimana bapak? Warnanya misalkan hijau muda. Nah, itu nanti juga ada kesepakatan antara ibu, kakak, adik, dan bapak. Juga seperti itu adalah musyawarah yang ada di lingkup keluarga. Kita baca manfaat bermusyawarah, halaman 16. Kita sudah mengetahui bahwa musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Kemudian hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu kalau kita berani mengusulkan pendapat A misalkan, juga harus berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah menerima resiko. Kalau nanti terjadi sesuatu, dia mau bertanggung jawab, menerima resiko. Setiap langkah, setiap perkara itu tetap ada resikonya. Jadi harus penuh pertimbangan yang sangat kuat. Tidak cuma ketika musyawarah saja. Bisa jadi ketika kita memilih sesuatu dengan keadaan kita sendiri, mau membeli tas misalkan, ini harganya mahal, tapi nanti biasanya lebih awet. Saya beli murah, sama-sama besarnya tasnya dengan yang mahal, tapi resikonya juga ada. Mungkin benangnya tidak terlalu kuat, itu resiko. Dan itu semua kita yang memberikan keputusan. Kemudian hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Nomor 1, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Nomor 2, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Bagi anak-anak yang tidak biasa menyampaikan pendapat, kadang-kadang diberi kesempatan untuk menulis secara tulisan. Kenapa? Namanya orang itu juga ada yang berani, memang pandai berbicara dan pandai berpendapat, tapi tidak bisa menyampaikan secara kata. Itu juga ada seperti itu. Jadi ketika musyawarah tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, baik itu secara lisan, ucapan maupun tulisan. Untuk tulisan karena yaitu apabila ada teman kita yang kurang bisa menyampaikan secara pembicaraan. Kemudian nomor 3, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Jadi ketua, menjadi seorang ketua itu harus bijak. Bukan berarti pilihan teman akrab kita, teman karib kita, meskipun nggak disepakati oleh banyak orang, tapi kita sepakat gara-gara dia adalah teman dekat kita, itu tidak boleh. Nah, kurang baik maksudnya. Karena apa? Itu tidak termasuk rasa bijak. Kalau kita sudah masuk menjadi ketua, entah itu siapa, harus adil. Adil dari segi manfaat dan tidaknya ketika putusan itu akan diputuskan. Pertimbangnya seperti itu, secara manfaat dan untuk kedepannya, bukan karena kita mengambil manfaat untuk merasa tidak enak dengan teman kita karena dekat, karena karib dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Semuanya harus tanggung jawab, harus menerima resiko ketika menentukan masalah yang
akan dihadapinya. Dan terakhir yaitu menghargai pendapat orang lain. Ketika bermusyawarah tentunya anak satu dengan yang lainnya beda-beda pendapat. Ya memang seperti itu karena wataknya kan berbeda-beda. Ya, itu ya adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, bisa diterima ya bermusyawarah. Tuh. Untuk tugasnya kalian tulis di buku tulis tugas PPKN. Nanti nama, nomor, kelas, pelajarannya PPKN atau PKN ditulis di ujung pucuk atas setiap tugas, tanggal berapa itu ya. Yang dikerjakan halaman berapa Pak? Halaman 10, nomor 1 sampai nomor 5. Jawaban saja menggunakan narasi. Narasi itu jawabannya misalkan A. Bermusyawarah, itu ditulis A. Bermusyawarah. Tapi kalau A saja berarti nggih tanpa narasi. Seperti itu. Bisa diterima ya? Nggih, mudah. PPKN itu sangat mudah, nggih. Dan untuk selanjutnya kita akan pelajari di hari Jumat berikutnya. Dari Pak Farid, minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pemberian materi. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap semangat, menjaga kesehatan, makan minum yang teratur, dan kita tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberi kesehatan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.